أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Quran, jazakallah khair, barakallahu fiik. Tabe guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang masih setia menyaksikan Islam itu indah guna memperbaharui sekaligus mengupgrade diri sebelum masuk tahun baru insyaallah. Jadi menjadi perempuan yang lebih baik lagi, istri yang lebih baik lagi. Begitu pula para imam, para suami menjadi suami yang lebih baik lah lagi. Begitu pula yang mungkin menjelang pernikahan biar modalnya makin banyak, ilmunya makin banyak dan berusaha mengamalkan ilmunya. Maka subhanallah tadi ada ibu-ibu sempat marah-marah. Bukan marah-marah, acting marah-marah. Karena ada pertanyaannya, bila ijab qabul dikhianati oleh suami, ternyata suaminya punya sesuatu yang disimpan di luar sana. Ternyata punya simpanan, tapi simpanannya bukan sesuatu yang berharga, tapi sesuatu yang menyakiti. Apa boleh seorang istri langsung melabrak? Bahasa Al-Qur'annya, qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Maksudnya benar di sini ya melabrak. Maksudnya melabrak di sini bukan melabrak sambil divideokan, bukan. Kalau bisa ngomong berdua terlebih dahulu, Mas, saya ini yang kamu tidak senang dari saya nih apa? Yang kurang dari saya ini, yang perlu saya perbaiki ini apa? Itu labrak yang baik. Labrak dulu, saya ini kurangnya apa sehingga ternyata di luar sana engkau punya yang lain. Maka berdua terlebih dahulu ucapkan perkataan yang jujur. Lalu jujur juga, saya sebenarnya punya sesuatu yang ingin ku sampaikan sejak lama. Sudah lama ku pendam ini, sebenarnya saya tahu di luar sana kamu punya seseorang. Apakah kamu telah menikah dengannya? Apakah kamu hanya subhanallah, naudzubillah min dzalik, berzina dengannya? Maka kalau melabraknya seperti ini sudah sesuai dengan ayatnya. Qulu qaulan sadida. Jangan dipendam, tiba-tiba bawa kamera, melabrak, subhanallah, diviralkan. No viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan katanya. Subhanallah. Maka apa yang mesti dilakukan? Dilabrak sesuai dengan syariat. Artinya berkata perkataan yang jujur. Apa yang ingin disampaikan, sampaikan saja. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Iya, kalau misalnya langsung begitu nanti jadi meledak-ledak lagi ya. Meledak-ledak Nggak lagi. menyelesaikan masalah ya. Makanya ada tipsnya itu dari psikolog tuh, kalau lagi emosi, Panas, emosi. tahan dulu 6 detik. Oh, Baru menyampaikan. Masya Allah. Jadi ibu tadi cuma acting. Acting Tepuk aja. tangan dulu. Tapi saking bagusnya actingnya kita pikir beneran. Iya. Baik, Masya Allah. Ternyata cuma acting. Baik, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, dunia ini adalah panggung sandiwara. Iya, pada jago-jago banget acting dah ya. Baik.
Kita lihat dulu yuk, ini ada cuplikan jeritan batin seorang istri. Yuk kita lihat yuk. Alhamdulillahirabbil alamin ya, tadi itu adalah cuplikan jeritan hati seorang. Emang istri suka ngejerit ya, istilahnya diem batinnya tapi nggak terima. Nah ini kalau misalnya kita disakiti nih Bib ya, pernikahan sudah dikhianati ijab kabulnya. Katanya nggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah yang menyembuhkan, bener nggak? Nah tapi kadang-kadang kan nggak langsung turun tuh pertolongan Allah tuh ya. Gimana ya Habibi, silahkan. Ya khair ya Habibi Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, di sini ada kata poinnya. Bahwasanya prasangkalah baik kepada Allah sehingga Allah berprasangka baik kepadamu. Innallaha inda zonni li abdi, anna inda zonni abdi bi. Aku berprasangka sesuai prasangka hambaku, kata Allah. Jadi prasangka baik dulu kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, dan jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Wasta'inu bisabri wassalam innaha lakabiratun illal khashiin. Ketika yakin bahwasanya sabar dan salatnya menjadi penolongnya dan berharap Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, maka akan ditolong oleh Allah. Bahwasanya di sini poinnya adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dengan memperlihatkan keburukan tersebut. Jadi ketika keburukannya diperlihatkan, disinilah bentuk penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalian bisa berpikir bahwasanya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Apa sebab dosa yang telah saya perbuat masa lalu saya? Bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Kadang manusia itu terjebak daripada cinta buta. Sehingga apa? Sehingga mungkin boleh jadi Allah Subhanahu wa taala cemburu. Allah cemburu. Dan tentunya kalimat di sini harus didasari dengan bahwasanya ya Allah, aku mendekatkan diri kepadamu, aku kembali kepadamu, bahwasanya wajib untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi daripada apapun. Sehingga Allah dan Rasulullah cinta kepada kita. Kan la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilahi min walidihi waladihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak dikatakan dia beriman sebelum cinta kepada Rasulullah melebihi daripada semua apapun yang di muka bumi ini. Suaminya, istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu bahwasanya kembali kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah sehingga Allah ridha kepada kita. Maka jangan pernah bilang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membantu. Tapi terkadang hati kita ini yang tertutup dengan cinta dunia, hubbud dunia, terlalu cinta pada pasangan sampai terlalu membebaskan pasangan dan membebaskannya dengan cara apa? Dengan cara hal-hal yang tidak sewajarnya, atau terkadang mengkekangnya, atau karena cinta butanya, atau membebaskannya, atau dengan perlakukan hal tersebut sehingga apa? Sehingga menjadi sebuah kemaksiatan yang terjadi. Oleh karena itu, kembali kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, jadikan bahwasanya suamimu atau pasanganmu adalah amanah yang besar sehingga engkau jalankan amanah tersebut untuk menciptakan ibadah kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, ladang pahala yang besar, qiyamul lail, salat, baca Al-Quran, jadi kebaikan dalam rumah tangganya, sama-sama mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Karena anak besok bisa membawa kamu ke surga ataupun ke neraka. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang ma'ruf, ajarkanlah dengan cara yang ma'ruf sehingga apa? Rumah tangga tersebut adalah surgamu dan anak-anakmu bisa membawa ke dalam surgamu dan kumpul bersamanya dalam surganya Allah. Amin ya Allah, idaman banget begitu ya, amin ya Allah. Kumpul lagi di sorga semuanya mau, sama suami mau, sama anak-anak mau. Amin, mudah-mudahan kita semua ntar ahli sorga kumpul di sorga lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ya Allah, Ibu. Dari sekian banyak episode, Ya. baru kali ini ada yang maju sendiri. Dikasih kode dong. Gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tafriha dari Majlis Taklim Ittihadun Nisa
Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Brebes, iya. Sebelumnya saya mau nanya, yang benar itu majelis taklim atau majelis ta'lim ya? Hah? Masjid Itu kalau Taklim. dalam bahasa Arab daruratus syihri. Majelis taklim gitu ya? Itu darurat, dimaaf. Aku, oh nggak apa ya, oke. Silakan Umi. Saya tanya, apakah seorang istri harus menerima Itu juga Gitu. istri dan istri. Maaf. Apakah seorang istri harus menerima dan membuka kembali hatinya Heeh. kepada seorang suami yang telah mengkhianati berulang kali? Oh, berulang kali. Karena pasti melayani suami pun jadi setengah hati dan selalu terutama Teringat ya, mama trauma. sakitnya hati. Ih kalau udah trauma tuh udah nggak Trauma. enak ya, udah trauma ya. Kayak toksik, kayak racun yang terus muncul ya. Ya ibu itu aja pertanyaannya. Oke, dari masjid taklim mana? Oh enggak ya. Baik. Salam dulu yuk, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Karena dia maju sendiri, aku juga maju sendiri tanpa dipanggil. Satu sama. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf, saya tidak ikut campur dengan masalah siapapun. Dan kita tidak bisa menggurui orang. Kekuatan iman seseorang beda-beda. Tapi konsep berumah tangga adalah konsep mempertahankan. Apa Bu? Mempertahankan. Mempertahankan. Itu paling utama. Kalaupun harus ada opsi terakhir, yang namanya perceraian itu berada di posisi akhir banget. Harus melewati 3 tahap. Melewati berapa Bu? 3 tahap. Makanya permudah pernikahan, persulit perceraian. Mohon maaf, di mimbar Islam itu indah ini, mohon maaf, kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi tunggu dulu, lihat 3 posisi. 1, posisi yang pertama, introspeksi diri. Mana mungkin suami kepincut wanita lain kalau tidak ada penyebabnya. Mana mungkin Iya. pulang ke Nah, mana mungkin ya. lagu-lagu. Pasti ada masalah. Sini Pak. Nah, Kalau di rumah kenyang, apakah Bapak masih mau makan di luar? Tidaklah. Tidak. iya. Ya itu doang tanya. Udah dibawain mic juga. Sayangan Ustaz. Iya, ya Doang, Allah. Perwakilan kan? Iya, saksi. Kenyangkan perutnya, kenyangkan matanya, puaskan matanya, puaskan hatinya. Aman itu. Betul tidak? Jamaah. Yang ketiga, yakni pertahankan, tapi melewati 3 tahap baru bisa ini. 1, apa tadi? Introspeksi diri. Kemudian lihat, tadi sudah jelasin sama Habib. Kalau semua perhatiin tadi. Baru kalau lihat apakah ada hak yang diambil atau tidak memenuhi kewajibannya untuk kesejahteraan atau membahayakan diri. Ini yang ini. Pertanyakan dulu, lihat. Kalau membahayakan baru ambil opsi. Itu pun sebelum opsi yang ini tadi perceraian, mampir dulu di sini. Musyawarah, 2, 3. Musyawarah. Coba diulang Musyawarah. sekali lagi. Musyawarah. Cari orang yang bisa untuk jadi penengah. Barulah terakhir banget ini. Makasih banyak Bu pertanyaannya. Iya, insya Allah Cuma satu yang saya mau tanyakan. Heeh. Di antara sekian jamaah, Ibu kelebihan bros. Udah ada di sini, udah ada di sini. Mumpung kebeli semuanya ya. Masih ada 4 lagi kayak di rumah ya. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih buat pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kita ya. Ini tambah seru ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Maju, ayo. Siapa maju nih? Ini dia nih.
Sekarang kodenya Bang Ali begitu Iya. ya. Pertahankan ya Bang Ali. Siap. Udah dikasih kode. Iya gimana sih dia? Oke, sini yuk. Mana sih? Iya, jauh amat. Assalamualaikum. Iya, sini yang dikit, sini dikit. Oke, maju sini lagi, dikit lagi sini. Oke, tengah. Yuk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arisi dari Majelis Taklim Nyimas Ayu Baduran, Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Itu dari kelompok A. Kelompok B. Saya Ali Zainal dan kayak gitu. Aku ke kelompok C. Kayak cerdas. Iya, udah lama, iya panjang ya. Baik, silakan. Mau nanya sama siapa, Bunda Mau nanya sayang? sama Ustadz Sam. Ustadz Syam, pertanyaannya Monggo, silakan. Kan kelompok D. Bagaimana seorang wanita bisa berlapang dada saat suaminya sudah ketahuan selingkuh? Terus dia malah memilih selingkuhannya dan memilih berpisah dengan pasangan yang setia menemani lebih dulu. Menurut ibu gimana bu? Iya, ditanya balik nih. Tanya jawaban ibu-ibu dulu. Iya, bagaimana kalau Gimana menurut ibu dulu, caranya nanti biar Ustadz Syam dia nerangin. bisa sabar gimana Iya, kira-kira. menurut kira-kira, versi. Kira-kira. Versi Pandangan. wanita, versi wanita. Berikhtiar. Berikhtiar. Iya. Sekali. Silakan Ustadz Syam. Silakan Ibu. Oh, terima Sini. kasih ibu. Oh, wassalam dulu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah. Salam itu ada dua. Ya. Salam pembuka, salam penutup. Nutup, ya bener ya. Oh, tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi Wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya berlapang dada, satu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Kalau bukan dia duluan, saya duluan. Kalau bukan saya duluan, dia duluan. Artinya yang perlu untuk difokuskan bukan tentang itu saja. Yang perlu difokuskan bagaimana kehidupan setelah kematian. Kalau orang menganggap bahwasanya akan abadi di dunia, maka dia pasti sakit hati terus. Karena dia rasa dia pasti, aduh sampai kapan saya akan galau? Sampai mati. Maka kalau mau galaunya di dunia saja. Jangan sampai di alam barzakh juga tetap galau. Maka subhanallah, fokuslah mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Insya Allah kalau sudah fokus ke sana, yang urusan-urusan ini sudah tidak diperdulikan lagi. Kau pergi dengan perempuan yang kau pilih, saya yang menemanimu dari nol, kau pilih dia. Mungkin sakit hatiku, tapi saya tidak mau mikirin itu. Yang saya mau mikirin bagaimana caranya saya tahajud tiap malam. Masya Allah. Yang mau saya pikirin bagaimana caranya saya seperti orang-orang yang bisa puasa Senin Kemis. Bagaimana caranya seperti orang-orang yang banyak uangnya lalu rajin sedekah. Amin. Subhanallah. Sehingga dia fokus cari duit, dia fokus cari rezeki untuk dibagikan kembali, untuk dia bersedekah. Sehingga yang dunia-dunia tadi itu yang menyakiti bisa dilupakan dan dia bisa move on dengan cepat. Hidup Usasam. Masya Allah. Allah. Iya, ini ada informasi nih Ustadz. Ya, Tentang? kita Dengarkan Betul. lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu yuk. Bapak, ini berapa bulan? Berapa bulan? Dari tadi duduknya kayak nunggu antrian puskesmas. Habis ini kita foto-foto ya. Khususnya merah di sini ya. Yang biru di situ, yang dari ini yang coklat pink di situ ya. Yang ini merah nanti belakang sini ya. Habis itu, habis foto balik lagi. Ya Bu ya.
Jamaah. Dik. Maka yang pertama fokusnya bukan fokus dunia semata, tapi fokus setelah kematian masih ada dunia selanjutnya atau kehidupan yang selanjutnya. Yang kedua, kalau saya pegang ini, maka apa yang akan kulakukan? Kalau saya buka ini, maka apa yang akan saya pikirkan? Kalau saya selalu pegang ini, maka yang kufikirkan adalah baca Quran. Kalau saya lihat ini maka yang kulihat adalah ayat Al-Quran. Tapi kalau yang kubuka adalah HP, yang kulihat adalah statusnya. Yang ku cari adalah statusnya, status galau-galau lagi. Quotes-quotes yang galau-galau, subhanallah, maka makin galau. Berarti kita butuh alat bantu. Apa alat bantu itu? Di antaranya ada Quran saku. Apalagi alat bantu itu diantaranya ada tasbih dibawa-bawa. Tapi Ustadz, Nabi dulu cuma pakai ini jari-jari ini. Coba di zaman sekarang masih adakah yang ingat tasbih ketika cuma pakai jari? Tapi kalau dia bawa tasbih kemana-mana, insya Allah itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Kalau buka HP bukan zikir yang diingat, tapi status. Tapi kalau pegang tasbih yang diingat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu istighfar dan Akbar. solawat. Kemudian yang ketiga, jamaah. Dik. Yang galau jangan ngumpul sama yang galau juga. Selesai dia tuh kalau gitu ya. Yang diambil lakinya sama pelakor jangan ngumpul sesama korban. Nah. Nanti makin cerita makin sakit hati. Ngumpullah untuk melihat dan belajar bagaimana orang-orang terdahulu. Oh subhanallah, ada kok yang suaminya soleh tapi dia tidak selamat. Siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut alaihissalam. Ada kok yang suaminya tidak baik tapi dia selamat sebagai perempuan. Siapa dia? Asia binti Muzahim. Jadi tidak tergantung lakinya. Ada kok yang gak punya laki tapi selamat. Siapa dia? Maryam bintu Imran. Subhanallah, tidak punya suami tapi selamat. Kenapa? Karena subhanallah yang diperhatikan hubungannya kepada Allah bukan kepada manusia. Masya Allah. Aman tuh kalau gitu Aman ya. dah. Solusinya udah ada berarti ya. Sendiri tidak selamanya tidak bahagia. Cakep. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan dulu yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat siapa? Iya, dari tadi semangat banget ini Ibu. Iya, baik kita minta Habib Usman sama Ustadz Maulana nih. Iya, namanya siapa, tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Ittihadun Nisa, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Brebes, tepuk tangan dulu yuk. Tadi kan beliau bilang kami, berarti namanya ibu kami. Jumiarsi. Oh Jumia. Jumiarsi. Curhat dong Pak. Iya boleh. Begini Pak, ada pasangan suami istri. Dia kan penghasilannya setiap hari bekerja semua. Terus istrinya, penghasilannya banyak istrinya. Terus mau minta, katanya istri wajib dinafkahi suami. Terus kalau istrinya minta itu katanya enggak ada. Itu bagaimana? Tahu. Jadi ini dua-duanya kerja. Nah, berarti kan kewajiban laki-laki ngasih nafkah. Istri. Nah, istri. Karena si istri gajinya lebih gede, begitu si istri minta sama suami dibilangnya Enggak ada. nggak ada. Ya. Kan gajinya gede, ngapain minta Bagaimana? lagi? Gitu ya. Bagaimana itu? Oh, bagaimana itu? Itu Pak Heeh. Ustadz, saya curhat dong. Iya, dari tadi kan lagi curhat. Iya. Baik, Ustadz Maulana silakan. Mohon maaf tanpa menggurui kepada siapapun wanita. Ingat, sebanyak-banyaknya penghasilan wanita masih jauh lebih berkah penghasilan suami walaupun sedikit. Tepuk tangan dulu yuk. Tuh, dengerin ya. Ya, karena yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Sehebat-hebatnya wanita tetap hukumnya sunnah, kan wajib. Nah pertanyaannya, gimana posisi wanita yang banyak penghasilannya? Gak usah bangga, karena ada andil suami di situ. Iya. Apa andil suami? Ridho izin. Izinnya. Kalau tidak diizinkan berdosa. Selesai. Berarti selamat. Dan ketiga kasusnya,
Dimintakin. Ingat ya laki-laki. Walaupun gajinya sedikit. Tapi jadikan itu nafkah. Bayar listrik, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Tetap yang pokok. Biarlah wanita lipstiknya, tas mewahnya. Lari ke sana dia Iya. penghasilannya. Ya, Itu. Ketika dimintai lihat juga posisinya. Oh, ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Jangan pas lagi nggak ada dipaksa. Yang minta itu dari bawah ke atas. Iya. Yang dari atas ke bawah manggil. Ah. Ada nggak uangnya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti aku tutupi dulu. Cakep tuh kalau gitu tuh. Bijaksana. Terima kasih Pak Ustadz. Ya masih ada, tenang. Ya, dari kacamata yang berbeda. Silakan ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya laki-laki menjadi pemimpin atas istrinya dan wajib memberikan nafkahnya, wajib memberikan tempat tinggalnya, pakaiannya. Itu kewajiban seorang suami, bukan kewajiban seorang istri. Tetapi ketika sudah terjadi sebuah pernikahan, ketika engkau tidak memiliki apa-apa, Allah lah yang memberikan kamu rizki. Wa antum fuqara yughnihumullah. Kamu miskin kata Allah. Yang ngasih kekayaan itu Allah. Yang ngasih keberhasilan Allah. Yang ngasih kesuksesan Allah. Boleh jadi hari ini bisa jadi istri tersebut memiliki rizki yang jauh lebih banyak daripada suaminya. Maka suami yang memberikan nafkah, istri yang memberikan sodakoh. Jadi istri itu bersodakoh. Istri bersodakoh terhadap suaminya. Nggak usah ribut masalah uang. Karena rizki satu rumah itu sudah ditentukan sama Allah. Kalau misalkan dua-duanya bekerja, terbagi dua. Atau bahkan suaminya 30%, istrinya 70%. Atau suaminya 70%, istrinya 30%. Intinya satu rumah itu adalah satu rizki. Satu rizki. Oleh karena itu ketika tadi sampaikan Ustadz Maulana, Masya Allah. Ketika suami yang cari itu berkah. Biarkan dia yang cari. Karena apa? Udah ditentukan rizki satu rumah. Rizki istrinya, rizki anak-anaknya, rizki suaminya. Atau misalkan yang ikut di rumahnya itu udah ditentukan sama Allah. Jadi oleh karena itu. Janganlah kalian ngoyo cari duit. Janganlah kalian karena uang ribut. Jangan. Jalankanlah sesuai dengan syariat. Berlakulah baik. Jangan ribut. Jangan cari masalah. Jangan merasa duit yang paling banyak dia yang paling berkuasa. Jangan. Biasanya kalau misalkan yang paling banyak duitnya. Menindas yang orang yang gak punya duitnya. Iya, semena-mena. Akhirnya apa? Akhirnya timbulnya mudarat. Timbulnya gak baik. Apalagi seorang wanita ketika dia memiliki harta jauh lebih banyak. Setannya jauh lebih banyak menggodanya. Lebih banyak. Sehingga apa? Sehingga menjadikan pasangannya tersebut menghinakan, merendahkan. Akhirnya menjadi sebuah apa? Sebuah keributan. Ya Allah, tuh Bu dengerin ya. Pas nggak ada ribut, pas kaya pisah, jangan ya. Harusnya tetap bersama ya, sakinah mawaddah waroh. Banyak-banyaknya uang suami. Iya. Sebanyak-banyaknya emasnya. Dia nggak bisa pakai kan. Iya. Karena laki-laki haram pakai emas. Iya benar juga ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.